Bismillahirrahmanirrahim. Saya penyanyi biasa senangnya tes konsentrasi kelas 1 juga kan. Mulai jam berapa tadi? Jam 7. Capek apa enggak? Capek. Lapar apa enggak? Haus apa enggak? Ditahan ya, saya cuma nanya. Ya, sudah kenal saya? Tadi kayaknya sudah dikenalkan. Sudah kenal apa belum? Nama saya karena tak kenal, maka tak sayang. Nama saya Haja Nima Jamila. Ya, saya lahir tahun 68. Saya punya tanggal lahir 2. Dalam setahun itu saya ulang tahun 2 kali. Ada di KTP 15 April, ada yang menurut di kitabnya ayah saya 9 Juli. Jadi tiap 15 April saya selalu dapat hadiah ulang tahun dari teman-teman kantor dan yang lainnya karena tahun 15 April. Dari saudara-saudara dan anak-anak semuanya yang saudara tahu saya itu pasti 9 Juli. Enak ya? Ya, baru lahir aja sudah dapat 2 bunga tiap tahun. Ya, anak-anak tentunya begini ya. Ya, nama saya Haja Nima Jamila, lahir tahun 68. Sekarang sudah dikaruniai anak 5, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Apa saya kita mantu? Saya sudah punya menantu 4. Oh, nah sudah ya, tinggal 1 laki-laki yang belum tapi ya nggak tahu berapa. Cucu saya sudah 8. Sudah ya perkenalannya? Ya, menurut saya memang pengasuh pondok pesantren Rodatul Mursalin, Pondok Katon Gunung Wetan. Kalau anak-anak sudah dengar Pondok Katon ada RNS itu pondok pesantren saya. Di situ ada RA, ada SD, ada SMP, ada RA, ada universitas. Ya, silakan yang mau main, mau silaturahmi saya terima. Rumah saya UGD 24 jam buka. Ngerti UGD ya? Ngerti UGD? Jadi UGD itu jam lain buka. Maksudnya itu begitu. Kalau jam 12 punya asalkan saya ada dan ada keperluan besar, insya Allah saya terima. Saya pikiran saya sebagai guru RA. Guru RA sejak tahun 90. Sekarang saya menjadi anggota dewan, terpilih lagi. Dulu juga pernah, sekarang saya terpilih lagi untuk mewakili anak-anak, mewakili masyarakat Kabupaten Pasuruan dan dipilih dari Dapil 4. Juga dia perkenalannya kenal? Panggil akrab saya Nila. Kenapa saya kok dipanggil Ning? Kan sudah cucu-cucu. Rahasianya, lek diceluk Ning itu cekak tuwek. Terus celuk nyai mbah kan tuwek. Nah, kalau diceluk Ning, nah Ning terus ya. Cak dan Ning pasti ada balik cak dan Ning uyo. Wong sing ganteng karo wong sing ayu. Ketika sampai di pikiran ayu, nah ya wis tak terima. Capek ya? Yuk berdiri dulu. Biar konsentrasi berdiri. Berdiri. Hilangkan dan sekitar menggalakan konsentrasi. Konsentrasi deh. Saya punya mainan biar anak-anak nggak capek. Hadap ke kanan. Iya, tangan dulu ini dan pegangan dulu. Hadap ke kanan kemana? Ya, hadap ke kanan. Pegang pundaknya temannya. Temanku, tirukan saya. Temanku,
Oke. Oke, ayo temanku, izinkan saya memegang pundakmu. Nah, sudah ya. Apa yang laki-laki dengan laki-laki sendiri? Ayo yang laki lanang ijenan iki kalian apa aja? Jadi ya saya mau tanya sudah nanti ya dia paham ya. Tak boleh ya. Ayo ajan. Ayo yang ada perempuannya geser. Ayo yang lainnya yang ada perempuannya geser. Oke, boleh gaya tuh. Sambil lihat ke saya, boleh? Ya, nanti dengarkan abah-abah. Sudah siap? Kok yang bingung ya? Sing ada perempuan sing yang depannya laki-laki tukar saja, tidak sungkan. Sambil buka ya, ya. Dengarkan. Awan menggumpal. Kalau awan menggumpal tangannya memegang pundaknya temannya. Gitu. Awan menggumpal. Awan menggumpal. Ya. Awan menggumpal. Sudah? Hujan rintik-rintik. Tangannya diginikan ke temannya. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Ayo. Hujan rintik-rintik. Setelah itu hujan batu. Nah, seger kan? Putar kanan, balik kanan. Balik kanan. Ayo, temanku, izinkan saya memegang pundakmu. Awan menggumpal. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Terima kasih. Sudah konsentrasinya? Sudah konsentrasi ya? Ya sudah dipijitin sama temannya ya. Jadi yang pundaknya tadi pegel karena dengarkan materi ya, capek mulai pagi, sudah dipijitin sama temannya, sudah konsentrasi. Siap menerima materi lagi? Apa istirahat? Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis saya sudah selesai. Bener apa ya, Sa? Ayo kali kok, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Rektor Uniwara, yang saya hormati dan saya muliakan para Bapak Dekan, Bapak dosen dan seluruh staf di Universitas Uniwara ini, anak mas-mas, mbak-mbak yang lagi berbahagia, senang menerima materi karena jadi mahasiswa baru di Universitas apa? Negara apa? Pasuruan. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita dapat berjumpa
dalam keadaan sehat walafiat atas pidulun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas-mas, mbak-mbak yang saya banggakan. Tadi saya minta waktu berapa ya namanya? Kurang 20. Kira-kira apa 1 jam, apa 2 jam, apa 6 jam, apa 12 jam? 5 menit. Cocok 5 menit. Oke, 5 menit, tapi di sini karena anak-anak, mbak-mbak, mas-mas mencari ilmu. Jadi apa nanti yang sudah saya berikan akan saya tanyakan. Cek otak ya. Saya mau cek otak, konsentrasi mas-mas dan mbak-mbak. Saya tidak hanya cek ketika mas-mas dan mbak-mbak bisa, saya sudah membawa hadiah. Kulkas tak ada tas. Percaya tak? Oh, tak percaya ya tak apa-apa. Lek percaya, makanya konsentrasi biar bisa nanti dapat hadiah. Sekian ini hadiahnya banyak, tapi harus dipilih. Pilih telunjuk aja wis sing konsentrasi dan bisa jawab ya. Ya. Tadi sudah banyak dijelaskan. Oke, tentunya tadi sudah banyak dijelaskan. Mungkin saya hanya sebagai penambah saja, sebagai nambah ilmu yang hari ini adalah anak-anak pro. Judulnya dari kami tadi apa nak? Patriot masa kini. Anak-anak, mas-mas, mbak-mbak tentunya tahu ya apa patriot itu. Pahlawan. Kalau ada kata patriot masa kini, berarti pahlawan masa kini. Kalau seperti mas-mas dan mbak-mbak ini jadi pahlawan, apakah harus membawa senjata? Terus apa? Apa? Ilmunya dibawa. Mencari ilmu, jadi mahasiswa di sini berusaha yang pinter. Kalau anak-anak segini pinter semua, berarti negaranya akan jadi kuat. Jadi tidak usah yang namanya pahlawan membawa senjata, tapi dengan ilmu dan anak-anak pinter, mbak-mbak, mas-mas pinter, yaitu jadi bela negara. Paham bukan ya? Paham ya? Paham ya? Sekarang saya akan menerangkan sedikit ilmu yang akan saya tularkan pada mas-mas dan mbak-mbak. Mas-mas, mbak-mbak, sekarang ini jadi apa? Jadi masih calon ya? Calon mahasiswa. Berarti masih belum jadi loh calon itu. Iya. Iya. Senang apa enggak? Kok seperti senang? Saking lu ini tak? Senang apa enggak? Senang. Semangat apa enggak? Semangat. Mahasiswa. Artinya mahasiswa asalnya mas-mas dan mbak-mbak ini adalah siswa, ya, siswa SMA, siswa MA, siswa SMK dan lain sebagainya. Sekarang sudah berpindah menjadi mahasiswa. Artinya kata maha, artinya apa?
lebih besar. Dengan kata-kata ini anak-anak sudah bisa mengambil arti, oh berarti aku saiki wis bukan siswa lagi tapi mahasiswa. Sudah paham belum? Paham ya? Kita kembali lagi dari siswa. Dulu anak-anak jadi siswa itu ada dua kategori, ada baik dan ada jelek. Apa kebaikan dari siswa waktu anak-anak jadi siswa? Satu, tekun belajar. Dua, nurut sama orang tua. Tiga, sudah punya cita-cita. Jeleknya apa punya? Bu bilang jeleknya apa? Jeleknya biasanya anak siswa, anak SMA malas. Iya enggak? Suka foya-foya. Terus tidak mau diingatkan. Apakah semua begitu? Enggak, cuman kategorinya saya kategori yang baik dan kategori yang jelek. Sekarang anak-anak tinggal pilih. Oh, aku harus kategori yang baik. Mana harus pilih? Pilih kategori yang baik. Nah, ketika anak-anak sudah jadi mahasiswa, anak-anak sudah harus punya angan-angan. Aku harus punya cita-cita. Kalau anak-anak tidak punya cita-cita, maka sulit anak-anak akan bisa jadi apa yang diangankan. Maksudnya gimana? Aku terus diangan-angan. Aku kepingin koyo ibuku yang tangguh, boleh. Aku kepingin seperti bu guruku yang kuat, yang tidak kenal lelah, boleh. Aku kepingin dosen seperti dosen itu, Pak Rektor, atau aku kepingin tokoh seperti Presiden kita Jokowi, atau saya kepingin seperti Siti Aisyah, saya kepingin seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Yang jelas anak-anak sudah punya apa? Punya apa? Angan-angan atau cita-cita. Nah, sekarang kita bergerak dari angan-angan, dari cita-cita itu apa yang harus dilaksanakan oleh anak-anak? Apa yang harus dilaksanakan? Pertama itu adalah niat. Anak-anak harus menata niat yang nomor satu. Semuanya jadi tercapai kalau niatnya betul-betul ditata. Saiki sampai kate belajar tata cara wudhu, nomor satu apa? Niat. Saiki sampai belajar kate sholat, nomor satu. Ketika niat itu benar, insya Allah akan jadi baik. Oh, paham tak? Yang buri paham tak? Oh, paham. Awas sudah ditakoni buri paham tak? Dibanding nggak paham. Paham ya? Nah, ketika mas-mas mbak niat untuk menjadi mahasiswa di Uniwara ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk menjadi mahasiswa yang baik agar dapat ilmu yang bermanfaat di sini. Sepertinya endang sekali, tapi itu yang membuat anak-anak sukses. Dengan niat, mentekadkan niat dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan tercapai. Mosok sih? Hanya sebuah ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa membuat kita jadi sukses. Saya kasih contoh ya. Jadi saya punya cerita. Saya nukil tidak hanya cerita karang, ada di sebuah kitab. Di
gerdu, katakan gerdu ya. Ada dua orang namanya A dan B. Yang A itu lemu, gede, dhuwur, ganteng, putih, bersih, ambune wangi, rambutnya minyakan, dan pokoknya sepatunya hilang nekis. Sedangkan yang satu kurus, rambutnya gimbal kayak bakso deh. Ya, rambutnya gimbal, ketek delewer sampai tutup judi, tidak berbaju, tidak bersepatu, pokoknya antara A dan B seperti kutub utara dan kutub selatan. Si A tanya sama si B, "Oh, kenapa? Kamu kok seperti itu? Kenapa? Kenapa kamu kurus? Kenapa kamu tidak pakai baju? Kenapa kamu tidak pernah sisir? Kenapa kamu bau?" Terus satu bilang, "Kamu kok juga gitu? Kamu kok ganteng kayak dosen Uniwara yo? Makannya rapi, baunya harum. Apa rahasianya?" Ternyata orang yang gemuk, ya, yang rapi, baunya harum, dia adalah setan yang nempel di orang muslim. Terus yang satunya setan yang nempel di orang muslim. Ceritanya bagaimana? Ini ada anak santri, maaf ya, bisa semua ya. Ada yang lainnya ya. Mohon maaf ya kalau saya cerita gini ya. Mohon maaf. Ketika bangun tidur, maaf ini sini saya ceritakan orang Islam, nggak apa-apa ya Nak ya, nggak apa-apa ya. Jangan didengarkan terus. Ya kita berdoa. Berdoa ya, berdoa bangun tidur, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baca doanya bangun tidur, setan tidak ikut. Orang yang agama lain dengan berdoa, ya berdoa, setan tidak ikut menggoda. Bangun tidur sambil mandi, ke kamar mandi, berdoa, baca Bismillahirrahmanirrahim, setan juga tidak ikut mandi. Setelah mandi, ganti baju, pakai baju, baca Bismillah, berdoa, setan tidak ikut di dalamnya. Setelah kita rapi semuanya, mau berangkat kita makan dulu, di hadapan makanan kita berdoa. Yang Islam baca Bismillah, yang lain agama berdoa. Setan tidak ikut di dalamnya. Yang tidak berdoa, yo setannya lewasan, ikut makan juga. Sampai kamu berangkat sekolah, kamu mengucapkan Bismillah, kamu berdoa, setan tidak ikut di dalamnya. Sampai kamu akan tidur kembali, sampai sepasang suami istri, karena tidur kumpul, bikin anak berdoa, baca Bismillah, setan tidak ikut di dalamnya. Tapi yang tidak baca berdoa, yang tidak baca Bismillah, setan ikut di dalamnya. Akhirnya anaknya kayak setan, karena setan adalah orang. Jadi intinya dengan niat yang baik, dengan membaca Bismillah, dengan berdoa, ya yang lain agama, dengan berdoa, setan tidak ikut di dalamnya. Ini ngenainya sampai ya. Oh, aku mah budal dan baca Bismillah. Lihat ini. Oh iya, aku numpak angkot longgo, Bismillahirrahmanirrahim, berdoa. Ketika turun, Bismillahirrahmanirrahim, berdoa. Akhirnya setan tidak ikut di dalamnya, sampai pakai baju karena membaca doa tadi, karena membaca Bismillah lagi, setan tidak ikut di dalamnya. Akhirnya apa? Jadi setan, siapa
tidak berdoa. Kalau tidak mengucapkan bismillah, setan ikut di dalamnya seperti setan yang gemuk tadi. Jadi orang dua A dan B itu satu setan yang nempel di orang muslim atau orang yang taat beragama ya, yang tidak taat beragama, yang tidak pernah berdoa. Sedangkan setan yang kurus tadi karena menempel ke orang muslim, nempel ke orang yang taat beragama dengan doanya, akhirnya tidak ikut, makan tidak ikut, bajuan tidak ikut. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Itu adalah suatu bukti contoh nyata. Ayo, kira-kira kabeh iki maca bismillah apa mboten? Ada yang iya, ada yang enggak. Cik ini wis sing ndak sak lawase dieling dene aku. Lagi balik. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang beragama lain, saya berdoa. Ya, dengan doanya sendiri, insya Allah tidak terganggu oleh setan. Paham ya? Apalagi pakai cerita lagi, ini benar-benar paham. Sudah paham ya? Jadi intinya niat nomor satu. Ya, anak-anak harus niat yang baik, harus berdoa. Rasanya kayak rendah, kayak enteng, karena ini selalu diucapkan oleh bu guru mulai menghadapi bu murid RA, SD, SMP. Loh, walaupun mbak ini mahasiswa, tetap itu harus ditanamkan di hati. Paham ya? Ini ada saya ngantuk, apa bisa dicetak aneh ta? Enggak ngantuk? Ada yang ngantuk, saya tak duduk. Tidak paham ya? Berarti yang nomor satu adalah apa? Niat yang baik. Setelah anak-anak punya niatan yang baik, baru kita punya tujuan. Ya, kita punya tujuan. Contohnya, mas-mas, mbak-mbak mau ke Jakarta. Walah saiki lo lewat jalan. Pokoknya aku mulat pasti tutupnya Jakarta. Ini yang pokoknya sekolah pokoknya wes. Pokoknya aku sekolah, pokoknya aku kuliah. Mari kono 4 tahun yang aku juga dapat ijazah. Ya mesti ada ijazah, tapi hasilnya tidak sama. Ya, jadi kita harus punya tujuan. Oke, tujuan harus benar yang jelas. Setelah kita niat yang baik, yang kedua adalah tujuan yang jelas. Katanya Jakarta. Oh, paling enak naik bis Juragan 99 pasti enaknya. Tutup seharinya, setengah hari nyampe dengan selamat. Senang. Yang tanpa tujuan pokoknya langsung mulai nyetot ke jalan tol, tutup tapi berbulan-bulan. Sama apa enggak? Enggak sama. Apalagi tutupnya nyampenya dalam keadaan capek, lelah. Enggak sama ya. Yang nomor 3, kita harus punya target. Gimana sih hidup di target itu gimana? Saya punya gambar, minta di gambaran. Mas-mas, mbak-mbak harus punya target. Targetnya itu bagaimana? Saya punya cerita dulu, tak ceritanya. Saya memang guru TK ya, seneng ada cerita. Saya punya teman, dulu itu di kelas tidak termasuk golongan yang pintar, tapi ada di luar Jawa jadi Bupati. Kok iso ketika reuni ketemu, kok iso pengen dari Bupati sama pengasuh pondok disuruh isi apa? Dia punya target. Dia katakan sekarang dia punya jadwal. Dia bisa menghitung selama 24 jam. Dihitung
selama 24 jam saya tanyakan tidurnya berapa hari? Berapa jam? 4 jam. Kalau 4 jam tidur mulai jam berapa? Berapa? 6 sampai 7 jam. Itu tidurnya ya. Katanya 24 jam dikurangi 7 tinggal berapa? Sampai anak-anak kelas bapak nyantainya berapa jam? Tak tahu ya. Ternyata saya nggak tahu. Sudah ibadahnya berapa jam? Yo, ibadah jangan ditanya jam, Bude. Saya salat subuh 5 menit hitung-hitungan langsing. Zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Berarti selama 24 jam menghadap ke Allah cuma setengah jam. Coba dikalkulasi. Terus anak-anak mencari ilmu, sekolah, kuliah di sini mulai jam 7 sampai jam 12. Dikalkulasi lagi untuk belajarnya berapa jam. Setelah 24 jam ini anak-anak ke kelas, ternyata yang banyak itu apanya? Ternyata anak-anak yang banyak apanya? Tidurnya ya. Iya, ini cuma saya memberi contoh ini kegiatan di pondok. Pondok, sewu, jamaah subuh setengah jam, sama wiritannya 1 jam. Maklum memang di pesantren. Yang diukur adalah anak-anak. Biar apa sih? Biar kita punya target hidup, biar kita punya jadwal, biar kita punya tolak ukur. Ternyata sehari saya itu banyak tidurnya. Sehari sudah dikurangi tidur 7 jam. 7 jam kali 7 seminggu berapa? 30? 7 kali 7 40? Nah, berarti berapa jam itu? Berapa hari? 1 minggu berarti tidurnya 3 hari. 1 bulan? Ayo. Sudah berapa? Ada 2 minggu. 2 minggu tidur aja. Kalau 1 tahun, sekarang usia anak 17 tahun. Sudah berapa tahun sampai dulu? Apakah sampai mau jadi ashabul kahfi? Iya. Saya baru nyadar saya baru nyadar. Iya, ternyata saya belajarnya hanya sehari hanya 1 jam. Itu pun saya tidak maksimal. Nah, dengan adanya target begini, ya saya tak bikin jadwal 24 jam. Pokoknya gini saja. Dengan adanya jadwal itu apa ya? Koreksi diri. Saya kuliah, pulang jam segini. Oh, saya harus ibadah. Saya harus membantu orang tua. Saya harus begini. Kalau enggak, sampai terlena dengan nyantai. Apalagi karena sampai merasa bahwa saya mahasiswa, terus gak ono seragam, terus gak ono jam seperti di SMA. Terus ngobrol, mulai ke kuliah, nanti nyantai, nanti ngopi, ngopi ya. Mulai jam 2 berisak baru pulang. Lek ditanya orang tua ini, kuliah ngopi. Nah, dengan anak-anak, bapak, mas-mas ini kita berikan target. Iya, saya melihat teman saya seperti itu, langsung saya berikan kepada anak-anak didik saya, dan semuanya harus punya target. Jadi kalau kita malas, oh ini saya sudah punya ini, saya harus punya ini. Kalau mbak, mas-mas masih muda, sudah punya jadwal, sudah punya target, insya Allah apa yang dicita-citakan berhasil. Amin. Betul tapi betul. Saya guru TK. Bisa guru TK mengimpikan jadi anggota dewan? Tidak bisa ya. Guru TK konconya are-are. Ya, konconya are-are dino nyanyi. Bayi coblos sampai are-are nyoblos.
paling yang kata ibu, paling yang kata. Tapi bisa. Dari mana? Dari usaha. Dari usaha dari mana? Saya punya jadwal. Saya punya jadwal. Makanya saya kalau saya sedikit cerita, jadi guru dan jadi anggota dewan, ya kalau jadi guru itu disiplin, waktu sangat disiplin. Kalau jadi anggota dewan, kebalikannya. Cuma itu sudah. Nggak perlu, tapi enak lah jadi anggota dewan. Kalau nggak enak, nggak mungkin jadi rebutan. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil, punya cita-cita, punya target. Insya Allah, Allah akan memberi dengan usaha sampai. Apa usaha saya? Yang nomor 4 usaha. Punya cita-cita, wis dijadwalmu. Aku itu bakal jadi wong sing sukses. Kuliah di mana? Ngambil matematika. Matematika bisa. Dengan anak-anak mas-mas mbak-mbak ini bisa mendalami, menseriusi ilmu matematika sampai yang bisa jadi pengusaha yang sukses. Iya. Kalau sampai tidak bisa hitung-hitungan, iso sama jadi pengusaha sukses. Tidak bisa. Barusan saya punya contoh anak didik saya datang ke saya bilang, wong sik sekolah sik durung lulus, terus betul golek nyambut gawe. Ternyata jadi sales rokok karena dia tidak bisa hitung-hitungan. Setiap setor selalu torok. Itu ya. Lek sampean ya aku jurusan matematika bisa. Dengan saya bisa hitung teliti, saya bisa menghitung semuanya, saya bisa mengubah semuanya, saya akan sukses. Betul apa enggak? Betul. Mau dalam itu? Mau menerima ilmu yang saya berikan? Bisa mengambil inti dari pembicaraan saya? Bisa mengambil inti dari apa yang sudah saya kasihkan? Bisa ya? Setelah kita punya tujuan, punya target, punya usaha, tinggal satu apa? Ikhtiar sama Allah. Pasang. Saya sudah belajar, saya sudah begini, saya pasrah ke Allah. Karena kita husnudon itu prasangka baik sama Allah. Kita berprasangka baik ke siapapun, akhirnya Allah mengijabahi. Ijabahi apa? Nuruti, mengabulkan apa yang menjadi keinginan mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa Uniwara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya yang kepingin ngetes. Kira-kira melebut teman opo? Enggak, apa hanya sekedar mendengarkan? Siap? Siap? Ada yang siap dengan pertanyaan? Saya siap dengan jawaban. Saya siap dengan hadiah. Hadiah itu lekas di rumah dewi. Ada yang berani ke depan? Yang tadi siap mendengarkan, ada yang berani ke depan? Ada? Harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, genti sampai yang sekali hadiahnya aku. Oke? Mau? Ada yang siap? Ada yang berani ke depan? Kok ada? Dada takut tak? Dada, apakah saya tunjuk? Apakah saya tunjuk? Belakang? Ya, maju. Silakan masuk depan. Kasih jalan mbak, kasih jalan. Ayo, barang panas, ini jalan. Ya, gak takut. Ya. Ada dua monggo.
cewek yo. Lanang iku nang ndi lho. Piro lanang iki? Makane lanang duwe anak lanang ketinggi, duwe anak lanang. Duwe anak lanang kalau kan dhewe ya gak rumah apa-apa. Gak berani, Mas. Apa? Lah, pakai jilbab. Ya, yo senengane lak dili-dilitan ngene. Lak senengane dili-dilitan ngene. Terima kasih mohon dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Sakinah. Saya prodi Pendidikan Ekonomi. Saya berasal dari Kabupaten Situbondo, dari Besuki. Terima kasih. Buat tangan dari Besuki jalan-jalan ke sini. Besuki terkenal apanya? Di Besuki terkenal apanya? Oleh-oleh. Ibu dibuka dong. Terkenal apanya? Terkenal kafe sih. Oh ya. Kok sebelah? Sebelah itu dari Bandung. Ayo. Baik, perkenalkan, nama saya Sintia Dewi Masluha. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Mana saranya Manajemen Bisnis Syariah? Cocok sekali, wajahnya cantik ya. Ini calon manajemen hotel apa perbankan. Cocok dengan bajunya yang sih. Ayo lain. Dari mana tadi? Saya dari Bubur Kidul. Oh alah, Bubur di Bandung. Iya, pantas cantik orang Bubur wong kota ya. Ya lanjut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya masih lemes karena terlalu lapar enggak. Perkenalkan, nama saya Desa Cikundala. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Alamat saya di Cukur Gondang Grati, Kabupaten Pasuruan. Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak kita ini dan sahabat yang ya. Coba gantian menerangkan. Tadi saya menerangkan yang nomor satu itu apa? Menerangkan, menerangkan nomor satu itu apa? Terus diberi keterangan biar teman-teman yang kurang paham, rupanya dari 400 mahasiswa ini yang paham cuma 3. Ya, boleh diulangi. Mungkin karena yang menerangkan ini orang tua ya, jadi kurang minat. Coba. Terima kasih Ibu. Sebelumnya di sini saya akan menerangkan apa sih yang tadi yang telah disampaikan. Yang pertama adalah mungkin yang ada dalam diri kita yaitu pribadi yang sukses. Itu yang fokus, itu yang saya ingat. Di sana kita harus memiliki tujuan yang tepat dan memiliki niat yang lebih untuk meningkatkan kesuksesan dalam diri kita, seperti itu. Itu saja yang saya. Terima kasih. Yang nomor satu adalah niat, bukan tujuan dulu, niat. Ketika kita sudah niat, ya semuanya akan tercapai kalau niat yang bagus. Innamal a'malu binniyat. Kasih aja. Walaupun jawabannya kurang tepat dalam menaruh yang nomor satu dan nomor 2. Ini kenang-kenangan dari saya, mungkin tidak seberapa, tapi kalau diberikan tape cukup. Terima kasih. Ayo, ini bagian itu duit rasanya ini pantes dari kepala bank cantik. Ya, coba dari 4 tadi yang saya terangkan, sebutkan salah satu. Jangan diulangi. Oh ya, bisa. Saya baca Oke, saya ulangi dulu ya. Yang pertama tadi niat. Sesuai dengan hadis kita yaitu innamal a'malu binniyat. Apa artinya teman-teman? Tergantung. Semua tergantung pada niatnya. Oke. Baik, yang kedua mempunyai tujuan. Ya, mempunyai tujuan atau keinginan atau cita-cita. Baik, di sini cita-citanya semua pada apa ya? Pengen apa gitu? Gus, punyai guru biasanya dosen, ya enak dosen ya. Ya, Lanjut. kita harus mempunyai tujuan yang khusus
Sebelum tujuannya khusus kita mempunyai target agar bisa mencapai tujuan tersebut ya punya ini. Ya, dari Ayu sih terus semangat. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Cynthia dan Ya, terima kasih. Ini sekedar oleh-oleh dari saya karena atas keberaniannya, tapi mengulangi kata-kata niat tidak apa-apa. Saya terima. Ya, yang terakhir, setelah kita niat, tujuan, ikhtiar, semuanya yang terakhir apa? Ini nggak jadi dosen takut semua ini. Alisnya luar biasa. Dilihat dari alisnya aja takut sih saya. ya, jadi ya saya Terakhir. harapkan dari yang awal itu ya. Yang terakhir, saya minta yang terakhir. Nggak apa-apa, nggak takut salah, tak betul kan kalau di buku tak betul marah. Jadi tentang patriot muda di masa kini. Inti dari semuanya tadi. Jadi patriot muda itu perbedaannya dengan perjuangan dulu dan sekarang. Kalau dulu itu kita melawan penjajah ya, dengan melakukan penyerangan secara fisik. Tetapi sekarang kita masa muda, kalau patriot masa muda, sini kita fokus untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dengan melakukan hal-hal positif. Sekarang kita lebih mengedepankan pendidikan, melestarikan budaya dan berinovasi. Jadi zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Masa membela negaranya. Dan setelah kita berikhtiar, kita ya pasrahkan kepada Allah saja. Nah, itu yang terpenting. Dari semuanya sudah dilaksanakan, terakhir kita pasrah ke Allah. Kita husnudzon, kita prasangka baik, kita positif thinking. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk mbak-mbak yang sangat cantik-cantik sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk 3 calon mahasiswa yang sangat pintar-pintar sekali. Kenapa bisa mengalahkan yang 400? Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Sudah saya di-briefing sama Bu mohon Dia. maaf. Dan di sini kami tidak membuka tanya jawab, ya. Ya. Saya tidak membuka tanya jawab. Kalau anak-anak kepingin apa itu curhat sama saya,